Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kesempatan yang diberikannya, pada hari ini kelompok 4 dapat mempresentasikan materi yang berjudul Investasi pada Sekuritas Hutang sesuai PSAK dan IFRS. Kepada Bapak Sparta yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Anandita. Kenalkan, saya Nadira Dia Maulida. Nama saya Olivia Stefani. Nama saya Sharon Matilda Matatula. Kami akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi investasi pada sekuritas hutang berdasarkan PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar internasional IFRS yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board. Kami akan menjelaskan mulai dari klasifikasi instrumen keuangan, pengakuan awal, pengukuran selanjutnya seperti amortized cost, eh, fee VVOCI dan FVTPL hingga konsep penurunan nilai menggunakan metode expected credit loss. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadira. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi pada sekuritas hutang dan contoh sekuritas hutang. Pertama, konsep dasar investasi dalam perspektif akuntansi. Menurut Kieso, investasi dalam akuntansi keuangan tidak dipandang semata-mata sebagai aktivitas menanamkan dana, melainkan sebagai keputusan ekonomi yang berdampak langsung terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Investasi dilakukan ketika entitas memiliki kelebihan sumber daya ekonomi dan memilih untuk tidak langsung menggunakannya dalam aktivitas operasional utama. Dalam konteks ini, investasi harus: satu, memberikan manfaat ekonomi masa depan; dua, dapat diukur secara andal; dan tiga, diklasifikasikan sesuai tujuan manajemen. Karena itulah, standar akuntansi memisahkan investasi menjadi ekuitas dan sekuritas hutang karena karakter ekonominya berbeda. Selanjutnya, yang kedua, definisi sekuritas hutang menurut Kieso. Sekuritas hutang dijelaskan oleh Kieso sebagai financial asset yang memberikan hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima sejumlah kas tertentu di masa depan. Hak ini muncul karena adanya kontrak antara investor dan penerbit instrumen. Ciri utama definisi ini adalah: satu, kewajiban pembayaran berada di pihak penerbit; dua, investor tidak menanggung risiko residual perusahaan; tiga, pengembalian bersifat terbatas dan telah ditentukan. Dengan demikian, sekuritas hutang mencerminkan hubungan kreditur dan debitur, bukan kepemilikan. Lalu selanjutnya yang ketiga, karakteristik ekonomis sekuritas hutang. Menurut Kieso, terdapat beberapa karakteristik utama yang melekat pada sekuritas hutang dan membedakannya secara fundamental dari instrumen ekuitas, yaitu: satu, adanya nilai nominal atau face value sebagai dasar kontrak; kedua, adanya tingkat bunga atau coupon rate atau state rate; yang ketiga, adanya tanggal jatuh tempo atau maturity date; yang terakhir, serta adanya arus kas kontraktual yang dapat diestimasi dengan tingkat keandalan tinggi.
Karakteristik ini menyebabkan sekuritas hutang memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibanding saham karena investor tidak bergantung sepenuhnya pada kinerja laba perusahaan. Dari sisi akuntansi, kejelasan arus kas ini memungkinkan penggunaan metode pengakuan pendapatan yang sistematis dan rasional. Lalu yang keempat, posisi dan risiko investor sekuritas hutang. Kieso menjelaskan bahwa dalam struktur pendanaan perusahaan, pemegang sekuritas hutang memiliki posisi yang lebih aman dibanding pemegang saham. Hal ini disebabkan karena satu, pemegang hutang memiliki prioritas klaim atas aset. Yang kedua, pembayaran bersifat wajib. Dan yang ketiga, kegagalan membayar dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerbit. Namun, keamanan ini datang dengan konsekuensi ekonomi berupa keterbatasan potensi keuntungan. Investor sekuritas hutang tidak ikut menikmati pertumbuhan laba perusahaan, sehingga hubungan antara risiko dan return menjadi jelas. Risiko lebih rendah, return lebih terbatas. Selanjutnya, contoh sekuritas hutang dalam praktik. Dalam buku Kieso, contoh sekuritas hutang yang sering dibahas meliputi 1. Obligasi pemerintah, 2. Obligasi korporasi, ketiga, surat hutang jangka pendek, dan yang terakhir, notes payable. Instrumen-instrumen ini diklasifikasikan sebagai sekuritas hutang karena memiliki satu kesamaan utama, yaitu kewajiban kontraktual pembayaran kas. Dengan memahami contoh konkret ini, pengguna laporan keuangan dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis instrumen keuangan dan memahami implikasi akuntansinya. Lalu yang kedua itu ada tujuan investasi sekuritas hutang. Yang pertama, investasi sebagai bagian dari strategi keuangan. Kieso menekankan bahwa tujuan investasi tidak dapat dilepaskan dari strategi manajemen keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan tidak selalu mengejar return maksimum, melainkan seringkali mengejar kombinasi antara 1. Stabilitas keuangan, 2. Likuiditas, dan yang ketiga, pengendalian risiko. Dalam konteks ini, sekuritas hutang dipandang sebagai instrumen yang mampu memberikan keseimbangan antara keamanan dan imbal hasil, terutama ketika kondisi ekonomi tidak stabil atau penuh ketidakpastian. Yang selanjutnya, tujuan memperoleh pendapatan bunga. Tujuan utama investasi sekuritas hutang menurut Kieso adalah memperoleh pendapatan bunga yang stabil dan dapat diprediksi. Pendapatan bunga ini antara lain 1. Tidak bergantung pada laba bersih penerbit. 2. Diatur dalam kontrak. 3. Dan diakui secara periodik sepanjang umur instrumen. Penggunaan efektif interest method memastikan bahwa pendapatan bunga yang diakui mencerminkan tingkat pengembalian ekonomi yang sebenarnya sehingga laporan laba rugi menjadi lebih relevan dan informatif bagi pengguna laporan keuangan. Yang selanjutnya, tujuan pengelolaan likuiditas dan kas. Kieso menjelaskan bahwa kas yang menganggur tidak memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan sering menempatkan kelebihan kasnya dalam sekuritas hutang untuk
1. Menjaga likuiditas. 2. Memperoleh return tambahan. Ketiga, dan tetap mempertahankan fleksibilitas keuangan. Sekuritas hutang dipilih karena relatif mudah dicairkan dan memiliki risiko kehilangan nilai yang lebih kecil dibanding instrumen beresiko tinggi. Yang selanjutnya, tujuan diversifikasi dan manajemen risiko. Dalam kerangka manajemen portofolio, sekuritas hutang berfungsi sebagai alat diversifikasi. Yeso menegaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk antara lain, 1. Mengurangi volatilitas keseluruhan portofolio, 2. Menghindari ketergantungan pada satu jenis aset, 3. Dan menyeimbangkan antara risiko dan return. Dengan memasukkan sekuritas hutang ke dalam portofolio, perusahaan dapat mencapai struktur investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, tujuan pelaporan dan transparansi akuntansi. Selain tujuan ekonomi, investasi sekuritas hutang juga memiliki tujuan pelaporan. Kieso menekankan bahwa 1. Tujuan investasi memengaruhi klasifikasi akuntansi. 2. Klasifikasi memengaruhi pengukuran, dan pengukuran memengaruhi laba serta ekuitas. Dengan demikian, kejelasan tujuan investasi sangat penting agar laporan keuangan tidak menyesatkan dan dapat digunakan secara andal oleh investor, kreditor, dan pihak lain. Yang ketiga ada dasar standar akuntansi PSAK berbasis IFRS. Pertama, urgensi standar akuntansi dalam investasi sekuritas hutang. Dalam Intermediate Accounting IFRS Edition, Kieso menekankan bahwa instrumen keuangan termasuk investasi pada sekuritas hutang merupakan elemen laporan keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan risiko salah saji yang signifikan apabila tidak diatur secara memadai oleh standar akuntansi. Kompleksitas ini muncul karena sekuritas hutang memiliki arus kas lintas periode, mengandung risiko kredit dari pihak penerbit, serta nilainya dapat berubah akibat perubahan suku bunga dan kondisi pasar. Tanpa adanya standar akuntansi yang jelas dan konsisten, perusahaan berpotensi mencatat investasi sekuritas hutang secara subjektif. Misalnya, dengan tujuan mengatur waktu pengakuan laba atau menampilkan posisi keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, standar akuntansi dibutuhkan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa investasi pada sekuritas hutang diakui, diukur, dan disajikan secara andal sehingga laporan keuangan mampu mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor. Lalu yang selanjutnya, filosofi IFRS dalam mengatur instrumen keuangan. Kieso menjelaskan bahwa IFRS dikembangkan dengan pendekatan Principle-Based Accounting, yaitu pendekatan yang menekankan substansi ekonomi transaksi dibandingkan bentuk hukum semata. Dalam konteks investasi sekuritas hutang, pendekatan ini menjadi sangat penting karena satu instrumen yang sama dapat digunakan dengan tujuan ekonomi yang berbeda oleh entitas yang berbeda. IFRS tidak hanya bertanya tentang jenis instrumen keuangan yang dimiliki perusahaan, tetapi
lebih jauh menekankan bagaimana instrumen tersebut dikelola oleh manajemen dan bagaimana instrumen tersebut menghasilkan arus kas bagi entitas. Pendekatan berbasis prinsip ini menuntut pertimbangan profesional yang lebih tinggi. Namun, menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan karena mencerminkan strategi bisnis dan risiko ekonomi yang sebenarnya dihadapi perusahaan. Dengan demikian, IFRS memandang akuntansi sebagai alat representasi kegiatan ekonomi nyata, bukan sekedar proses pencatatan administratif. Selanjutnya, IFRS 9 dan perubahan paradigma akuntansi sekuritas hutang. Dalam buku Kieso, dijelaskan bahwa IFRS diperkenalkan sebagai respons atas kelemahan standar sebelumnya yang terlalu rule-based dan tidak mampu mencerminkan kompleksitas instrumen keuangan modern. IFRS membawa perubahan paradigma dengan mengklasifikasikan aset keuangan. Kriteria utama yaitu model bisnis entitas dan karakteristik arus kas kontraktual. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran bahwa perlakuan akuntansi seharusnya selaras dengan cara manajemen mengelola aset tersebut dalam praktik. Artinya, dua perusahaan dapat memiliki sekuritas hutang yang sama, tetapi menerapkan perlakuan akuntansi yang berbeda karena tujuan pengelolaan investasinya berbeda. Dengan pendekatan ini, IFRS 9 berupaya menyelaraskan akuntansi dengan realitas manajerial dan ekonomi kan menjadi lebih bermakna bagi pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada PSAK 71 sebagai implementasi IFRS di Indonesia. PSAK 71 merupakan adopsi IFRS 9 ke dalam standar akuntansi Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik pelaporan keuangan nasional dengan standar internasional. Kieso menjelaskan bahwa adopsi IFRS oleh suatu negara dilakukan untuk meningkatkan transparansi, kualitas, dan daya dibanding laporan keuangan di tingkat global. Melalui PSAK 71, perusahaan di Indonesia dituntut untuk tidak hanya memahami teknis pencatatan investasi sekuritas hutang, tetapi juga memahami tujuan ekonominya, risiko kredit yang melekat, serta implikasinya terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan. PSAK 71 dengan demikian tidak hanya mengubah cara pencatatan secara teknis, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang manajemen dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keputusan investasinya pada para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, dampak PSAK 71 terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Kieso, penerapan standar akuntansi berbasis IFRS seperti PSAK 71 memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Dampak tersebut terlihat pada perubahan nilai tercatat aset keuangan, pola pengakuan laba rugi, serta munculnya penghasilan komprehensif lain yang mencerminkan fluktuasi nilai wajar instrumen keuangan. Dengan pendekatan ini, laporan keuangan tidak hanya menyajikan angka laba, tetapi juga mengungkapkan risiko dan ketidakpastian yang melekat pada investasi sekuritas hutang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap PSAK 71 menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan agar dapat menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara lebih kritis dan menyeluruh. Pada akhirnya,
Standar akuntansi berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyajian informasi keuangan yang transparan, relevan, dan dapat dipercaya. Untuk klasifikasi investasi sekuritas hutang berdasarkan IFRS 9 yang diadopsi menjadi PSAK 71 di Indonesia. Klasifikasi aset keuangan tidak lagi hanya didasarkan pada niat manajemen, melainkan menggunakan dua tes utama. Yang pertama bisnis model test atau uji model bisnis. Yang kedua, contractual cash flow characteristics test atau uji SPPI. Oke, next. Untuk bisnis model test digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas, seperti bagaimana entitas mengelola aset keuangan atau untuk menentukan hold to collect and sell, atau trading. Lalu SPPI test atau solely payment of principal untuk menentukan apakah syarat kontraktual aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atau arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atau solely payment of principal and interest. Next. Lalu, ada 3 kategori klasifikasi sekuritas hutang. Yang pertama, ada amortized cost yang digunakan jika bisnis model sama dengan hold to collect dan lulus SPPI. Lalu, cirinya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, menggunakan metode suku bunga efektif. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian hanya diakui saat dilepas atau impairment. Contohnya, obligasi yang dibeli untuk ditahan sampai jatuh tempo. Next. Yang kedua, ada FVOCI atau Fair Value Through Other Comprehensive Income. Digunakan jika bisnis model sama dengan hold to collect and sell, lalu lulus SPPI. Cirinya, yang pertama, diukur pada nilai wajar. Yang kedua, perubahan nilai masuk ke dalam OCI, lalu saat dijual akan direclass ke laba rugi. Next. Oke, untuk yang FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss digunakan jika yang pertama bisnis model trading, yang kedua gagal SPPI, yang ketiga atau ditetapkan sebagai FVTPL. Ciri-cirinya yang pertama diukur pada nilai wajar, yang kedua semua perubahan nilai langsung masuk ke laba rugi. Next. Dampak terhadap laporan keuangan. Yang pertama, ada volatilisasi laba. Setiap kategori memiliki perlakuan berbeda terhadap perubahan nilai wajar. Perbedaan ini menentukan apakah laba perusahaan akan stabil atau fluktuatif. Dari
sisi FVTPL, semua perubahan nilai wajar itu akan langsung masuk ke laba rugi, lalu unrealized gain or loss mempengaruhi net income. Yang ketiga, laba menjadi lebih volatil karena mengikuti fluktuasi pasar. Next. Untuk FVOCI, CA, perubahan nilai wajar masuk ke dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Yang kedua, tidak mempengaruhi laba bersih sampai direalisasi. Dampaknya, laba bersih lebih stabil dibanding FVTPL, tetapi ekuitas tetap berfluktuasi. Untuk amortized cost, yang pertama, tidak ada pengakuan perubahan nilai wajar. Yang kedua, hanya bunga efektif dan impairment yang diakui. Dampaknya, laba paling stabil karena tidak berpengaruh terhadap fluktuasi pasar. Next. Untuk posisi aset di neraca atau Statement of Financial Position, klasifikasi mempengaruhi nilai tercatat atau carrying amount di dalam aset keuangan. Pada FVTPL dan FVOCI, yang pertama disajikan sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencerminkan kondisi pasar saat ini. Lalu yang ketiga, lebih relevan tetapi lebih berubah-ubah. Untuk amortized cost, yang pertama itu disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, tidak mencerminkan nilai pasar aktual. Lalu yang ketiga, lebih konservatif dan stabil. Oke, next. Pengakuan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Unrealized gain or loss. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terjadi ketika nilai pasar berubah, namun aset belum dijual. Seperti pada FVTPL, itu unrealized gain or loss masuk ke dalam laba rugi. Lalu, FVOCI itu unrealized gain or loss-nya masuk ke OCI. Untuk amortized cost, unrealized gain or loss itu tidak diakui. Dampaknya, pada FVTPL itu akan langsung meningkatkan atau menurunkan laba bersih. Pada FVOCI, itu mempengaruhi ekuitas melalui OCI. Pada amortized cost, tidak terlihat sampai direalisasi nantinya. Oke, next. Pengaruh terhadap rasio keuangan. Karena klasifikasi mempengaruhi laba dan total aset, maka rasio keuangan juga terpengaruh, seperti pada return on asset atau ROA. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Jika menggunakan FVTPL, laba bisa naik atau turun secara drastis. Yang kedua, total aset juga berubah mengikuti fair value. Yang ketiga, ROA menjadi lebih fluktuatif. Pada current ratio, jika investasi diklasifikasikan sebagai aset lancar dan menggunakan fair value, maka perubahan nilai pasar dapat mengubah current asset. Yang kedua, rasio likuiditas bisa tampak lebih baik atau bahkan lebih buruk. Pada earning per share atau EPS, jika FVTPL, maka unrealized gain langsung menaikkan laba. EPS bisa meningkat walaupun tidak ada arus kas. Untuk debt to equity ratio, jika FVOCI, unrealized gain masuk OCI, maka akan menambah pada ekuitas. DER bisa menurun tanpa realisasi kas.
Oke, next. Untuk dampak terhadap persepsi investor, FVTPL lebih relevan tetapi lebih volatif. Untuk amortized cost, lebih stabil tetapi kurang mencerminkan nilai ekonomi actual. FVOCI dapat berkompromi antara relevansi dan stabilitas. Investor harus memahami klasifikasi sebelum menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Fair Value Threshold atau FVOCI, kriteria klasifikasi dan bisnis model test. Aset keuangan, khususnya instrumen utang, masuk kategori ini jika memenuhi dua tes. Yang pertama, Contractual Cash Flow Characteristic Test atau SPPI. Arus kas harus semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga atau solely payment of principal and interest. Yang kedua, Business Model Test. Perusahaan memiliki tujuan ganda, yaitu memegang aset untuk mengumpulkan arus kas, kontraktual atau bunga, dan menjual aset tersebut jika ada kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga. Contohnya yaitu bank yang memegang obligasi pemerintah untuk cadangan likuiditas namun siap menjual jika harga pasar melonjak. Next. Yang kedua yaitu ada opsi irreversible untuk instrumen ekuitas. Untuk investasi saham yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, non-trading equity, perusahaan memiliki pilihan khusus. Yang pertama, pilihan tak terbatalkan. Pada saat pembelian, perusahaan bisa memilih menyajikan perubahan nilai wajar di OCI. Alasannya yaitu untuk menghindari volatilitas laba rugi yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham jangka pendek. Batasannya, sekali dipilih, aset ini tidak boleh dipindahkan ke kategori FVTPL dan keuntungan yang menumpuk di OCI tidak akan pernah masuk ke laba rugi meskipun sahamnya dijual. Next. Selanjutnya ada pengukuran awal dan biaya transaksi. Berbeda dengan aset FTPL, yang biaya transaksinya langsung dibiayakan pada FVOCI. Yang pertama yaitu ada Initial Recognition. Aset dicatat pada nilai wajar ditambah transaction cost seperti komponen biaya bursa. Logika akuntansinya yaitu biaya transaksi dianggap sebagai bagian dari investasi karena memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Dampaknya, nilai buku awal akan sedikit lebih tinggi daripada harga pasar murni jika ada biaya perolehan. Next. Mekanisme penyesuaian nilai wajar atau market to market. Setiap akhir periode pelaporan, nilai buku aset harus disesuaikan dengan harga pasar terbaru. Akun penyesuaiannya yaitu menggunakan akun Fair Value Adjustment. Penempatan OCI, selisih antara nilai buku setelah diamortisasi untuk utang dengan nilai wajar diakui oleh Other Comprehensive Income. Selanjutnya ada penjualan di ekuitas, yaitu saldo akumulasi OCI ini akan muncul di bagian ekuitas dalam pelaporan posisi keuangan sebagai Accumulated Other Comprehensive Income atau AOCI. Next. Selanjutnya ada penghentian pengakuan atau recycling versus non-recycling. Debt intrustment atau recycling saat obligasi FVOCI dijual. Semua keuntungan atau kerugian yang selama ini parkir di OCI harus dipindahkan atau recycled ke laba rugi sebagai gain or loss on sale.
Yang kedua yaitu ada equity instrument atau non-recycling. Saat saham FVOCI dijual, keuntungan atau kerugian di OCI dipindahkan langsung ke retained earning atau saldo laba. Tidak ada gain or loss yang muncul di laporan laba dan rugi. Next. Oke, untuk selanjutnya, Fair Value Through Profit or Loss atau FVTPL. FVTPL adalah kategori di mana aset keuangan diukur pada nilai wajar dan semua perubahan nilai diakui langsung dalam laba rugi periode berjalan. Kapan masuk ke FVTPL? Instrumen utang masuk FVTPL jika 1. Tidak memenuhi SPPI, kedua, dikelola untuk trading, yang ketiga, ditunjuk atau designated sebagai FVTPL untuk menghindari accounting mismatch. Next. Setiap akhir periode, yang pertama dicatat sebesar fair value, yang kedua unrealized gain or loss dimasukkan ke dalam laba rugi. Contohnya, jurnal ketika nilai naik, investment di debit, lalu unrealized gain, profit or loss di credit. Lalu dampak pada laba berbeda dengan FVOCI. FVTPL membuat laba lebih fluktuatif. Yang kedua, tidak ada parkir di OCI. Lalu, semua langsung mempengaruhi net income. Ini cocok untuk investasi jangka pendek atau trading. Next. Pengakuan awal investasi. Kapan diakui? Aset keuangan diakui ketika entitas menjadi pihak dalam kontrak instrumen keuangan, bukan saat niat beli, tetapi saat kontrak telah terjadi. Diukur pada fair value jika yang pertama diklasifikasikan sebagai FVTPL, yaitu biaya transaksi langsung dibebankan. Yang kedua, diklasifikasikan sebagai amortized cost atau FVOCI, yaitu biaya transaksi dikapitalisasi. Fair value pada initial recognition biasanya harga transaksi sama dengan fair value, kecuali yang pertama, ada bukti nilai wajar berbeda, yang kedua, transaksi tidak arm's length. Next. Biaya transaksi, contohnya, yang pertama komisi broker, yang kedua pajak pembelian, yang ketiga biaya notaris. Perlakuannya, FVTPL masuk ke dalam expense langsung, namun amortized cost dan FVOCI itu menambah nilai tercatat awal. Contoh ilustrasinya, misalkan kita membeli obligasi sebesar 1 juta rupiah, lalu biaya transaksinya 10.000. Jika FVTPL, investment 1 juta di debit, lalu expense-nya 10.000 di debit, lalu cash 1.010.000 di kredit. Namun, jika amortized cost itu dicatat sebagai investment di debit 1.010.000, lalu di kreditnya ada cash 1.010.000. Next. Selanjutnya yaitu ada pengukuran selanjutnya. Kedalaman amortized cost dan suku bunga efektif, metode ini wajib untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai hold to collect. Yang pertama yaitu nilai tercatat, dihitung berdasarkan biaya perolehan awal, disesuaikan dengan amortisasi premi atau diskonto. Yang kedua, effective interest method, yaitu pendapatan bunga dihitung dengan mengalihkan carrying amount awal periode dengan effective interest rate atau bukan suku bunga nominal atau kupon.
Tujuannya untuk mencerminkan imbalan hasil investasi yang sebenarnya secara konstan sepanjang umur aset. Next. Yang kedua yaitu ada akuntansi untuk diamortisasi diskonto dan premi. Diskonto terjadi jika bunga pasar lebih besar daripada bunga kupon. Amortisasi akan meningkatkan nilai buku aset secara bertahap menuju nilai nominal. Untuk premi itu terjadi jika bunga pasar lebih kecil daripada bunga kupon. Amortisasi akan menurunkan nilai buku aset secara bertahap menuju nilai nominal. Hasil akhirnya yaitu pada saat jatuh tematik, nilai buku aset akan tetap sama dengan nilai nominal atau par. Next. Selanjutnya yaitu ada dinamika fair value through profit or loss atau FVTPL. Kategori ini mencakup aset yang dimiliki untuk perdagangan trading. Update nilai wajarnya yaitu dilakukan setiap tanggal neraca. Dampak laba rugi yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau unrealized holding gain or loss. Langsung dilaporkan di laba rugi pada bagian pendapatan dan beban lain-lain. Volatilitasnya yaitu metode ini paling transparan tetapi membuat laba bersih perusahaan sangat fluktuatif mengikuti kondisi pasar modal. Next. Yaitu ada selanjutnya ada hierarki nilai wajar level 1, 2, dan 3. Dalam pengukuran selanjutnya, KESO merujuk pada IFRS 13 tentang cara menentukan fair value. Level pertama yaitu harga kuotasi di pasar aktif untuk aset yang identik atau yang paling andal. Level kedua, input selain harga kuotasi yang dapat diobservasi, misalnya harga aset serupa. Level ketiga, yaitu input yang tidak dapat diobservasi atau menggunakan model estimasi internal atau arus kas terdiskonto. Next. Dampak pada laporan keuangan, dampaknya pada neraca yaitu semua diukur kecuali amortized cost. Dampaknya pada laba rugi, bunga atau dividen diakui oleh semuanya. Perubahan harga hanya untuk FVTPL. Dampak pada ekuitas yaitu perubahan harga FVOCI hanya mempengaruhi AOCI. Next. Penurunan nilai atau impairment ECL model. Model kerugian ekspektasian dahulu menggunakan incurred loss model. Rugi baru dicatat jika sudah kejadian. Sekarang menggunakan expected credit loss atau ECL. Forward-looking, perusahaan harus mempertimbangkan informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan proyek ekonomi masa depan, seperti ramalan GDP atau peningkatan pengangguran. Kapan dicatat? Yaitu ketika penurunan nilai diakui sejak hari pertama aset dibeli, bahkan sebelum ada tanda-tanda gagal bayar. Next. Penjelasan stage 1 atau performing. Kriterianya, sejak pengakuan awal, resiko kredit belum meningkat secara signifikan. Pengakuan rugi mengaku kerugian kredit ekspektasian yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Pendapatan bunganya yaitu dihitung berdasarkan nilai buku bruto atau sebelum dikurangi penyisihan. Next. Penjelasan
stage 2 atau underperforming. Kriterianya yaitu resiko kredit meningkat secara significant increase in credit risk atau SECR sejak pengakuan awal. Nah, ada bukti objektif yaitu penurunan nilai. Pengakuan rugi harus mengakui lifetime ECL atau estimasi kerugian selama seluruh sisa umur aset. Dampaknya yaitu beban penurunan nilai di laporan laba rugi akan melonjak tajam saat aset pindah dari stage 1 ke stage 2. Next. Penjelasan stage 3 atau non-performing default. Kriteria aset sudah catat kredit, misalnya debitur bangkrut menggunakan lebih dari 90 hari. Penggunaan rugi tetap menggunakan lifetime ECL. Pendapatan bunga berubah. Bunga dihitung dari nilai buku neto atau nilai buku dikurangi penyisihan kerugian. Next. Pengukuran SEL dan variabel utama. SEL adalah hasil dari 3 variabel utama. Yang pertama yaitu probability of default atau PD, presentasi kemungkinan debitur gagal bayar. Yang kedua, loss given default atau LGD, berapa persen uang yang akan benar-benar hilang jika terjadi gagal bayar atau setelah memperhitungkan jaminan. Yang ketiga yaitu ada exposure at default atau EAD, berapa jumlah saldo yang masih terhutang saat gagal bayar yang terjadi. Rumus sederhananya yaitu ECL sama dengan PD dikali LGD dikali EAD. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penghentian pengakuan atau direct recognition. Dalam IFRS, definition adalah proses penghentian pengakuan suatu aset atau liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan ketika entitas tidak lagi memiliki hak kontraktual atas arus kas atau tidak lagi menanggung kewajiban kontraktual yang melekat pada instrumen tersebut. Kieso menekankan bahwa di recognition bukan hanya soal pemindahan hukum, tetapi soal substansi ekonomi. IFRS selalu melihat apakah entitas masih menanggung resiko dan menikmati manfaat dari instrumen tersebut. Next. Aset keuangan mencakup kas piutang, obligasi, dan investasi saham tertentu. IFRS menetapkan beberapa tahap analisis sebelum derecognition dilakukan. Yang pertama, itu ada hak kontraktual berakhir. Langkah pertama adalah melihat apakah hak kontraktual atas arus kas telah berakhir. Ini adalah kondisi paling sederhana. Contohnya, piutang usaha dibayar penuh oleh pelanggan
Lalu yang kedua, obligasi yang dimiliki investor telah jatuh tempo dan dibayar. Lalu yang ketiga, instrumen keuangan telah kadaluarsa. Next. Jika hak berakhir tetapi aset dialihkan, maka perlu analisis lebih lanjut. IFRS menggunakan pendekatan 3 langkah. Yang pertama itu risiko kredit, risiko perubahan nilai wajar, risiko suku bunga, risiko gagal bayar, potensi keuntungan dari kenaikan nilai. Next. Contohnya itu perusahaan menjual piutang tanpa hak regret. Dalam hal ini, risiko kredit telah berpindah ke pembeli, sehingga aset dihentikan pengakuannya. Namun, jika penjualan dilakukan dengan hak regret, maka risiko sebelum sepenuhnya berpindah dan directionation mungkin tidak dapat dilakukan. Next. Lalu yang B, jika risiko dan manfaat tidak sepenuhnya dialihkan, jika entitas masih menanggung sebagian risiko signifikan, maka aset tetap diakui. Contohnya, sekuritisasi di mana perusahaan menjamin sebagian besar risiko gagal bayar. Dalam situasi ini, meskipun secara hukum aset dipindahkan, secara ekonomi risiko masih ada. Lalu yang C, evaluasi pengendalian. Jika risiko dan manfaat tidak jelas sepenuhnya berpindah atau tetap, IFRS meminta evaluasi apakah entitas masih memiliki kontrol atas aset tersebut. Jika entitas tidak mengendalikan aset, maka directionation-nya dapat dilakukan. Next. IFRS juga mengatur kemungkinan penghentian pengakuan sebagian. Misalnya, jika hanya sebagian arus kas yang dialihkan, maka bagian tersebut dapat dihentikan pengakuannya, sementara sisanya tetap diakui. Ini menunjukkan fleksibilitas IFRS mencerminkan realitas ekonomi transaksi. Next. Directionation liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban kontraktual telah dilunasi, dibatalkan, dan kadaluarsa. Jika perusahaan melunasi utang obligasi sebelum jatuh tempo, maka liabilitas tersebut dihapus. Next. Selisih antara nilai catat dengan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi. Jika terjadi modifikasi substansial atas syarat utang, IFRS menganggapnya sebagai penghentian liabilitas lama dan pengakuan liabilitas baru. Next.
Prinsip utama direct nation menurut Kieso itu yang pertama, fokus pada substansi ekonomi, bukan hanya bentuk hukum. Yang kedua, transfer resiko dan manfaat adalah kriteria utama. Yang ketiga, evaluasi kontrol jika transfer tidak jelas. Yang keempat, gain atau loss diakui pada saat directionation. Next. Lalu di sini ada perbedaan sekuritas utang dan sekuritas saham. Sekuritas utang adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditur-debitur. Investor tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman. Contohnya adalah obligasi dan surat utang. Karakteristik utamanya itu yang pertama, terdapat tanggal jatuh tempo yang jelas pada tanggal tersebut. Pokok pinjaman harus dibayar kembali. Lalu yang kedua, terdapat kewajiban pembayaran bunga secara periodik. Next. Lalu yang ketiga, itu investor tidak memiliki hak kepemilikan dalam perusahaan penerbit. Lalu yang keempat, risiko utama adalah risiko gagal bayar dan risiko bunga. Next. Di sini ada sekuritas saham. Sekuritas saham menunjukkan hak kepemilikan dalam entitas lain. Karakteristik utamanya itu tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua, tidak ada kewajiban pembayaran dividen. Lalu dividen dibagikan berdasarkan keputusan manajemen. Lalu memberikan hak suara. Return berasal dari dividen dan kenaikan nilai saham. Next. Perbedaan konseptual mendalam. Secara substansi ekonomi, sekuritas utang mencerminkan hubungan pinjaman. Ada kewajiban tetap bagi penerbit. Sekuritas saham mencerminkan hubungan kepemilikan. Tidak ada kewajiban tetap. Dalam hal resiko, pemegang utang memiliki prioritas klaim atas aset jika terjadi likuidasi. Pemegang saham menanggung resiko residu dan hanya menerima sisa setelah semua kewajiban dibayar. Dalam hal pengakuan pendapatan, pendapatan bunga pada utang diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Next. Perspektif IFRS secara filosofis, IFRS membedakan keduanya karena yang pertama, karakter arus kas berbeda, lalu yang kedua, tingkat resiko berbeda, yang ketiga, hubungan hukum dan ekonomi berbeda, yang keempat, tujuan investasi berbeda. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.